Welcome back to my channel. Udah lama banget kita kayak udah 3 bulan apa aku nggak aktif gitu, kayak cuma sebulan sekali posting video. Tapi yang unsubscribe itu ya 5 orang gitu. Kayak kalian kok setia banget sih, padahal kan aku nggak pernah posting YouTube. Kayak YouTube bukan hal utama dalam hidup gua gitu, tapi kalian kok nggak unsubscribe gitu? Kenapa sih kalian masih setia gitu loh? Aku nggak posting dan aku nggak janji akan rajin posting, nggak janji. Kecuali kan aku udah bikin perjanjian kalau IG-nya si Jengger sama Nepos hilang, baru aku akan rajin posting video di YouTube. Tapi kalau belum hilang, aku nggak janji, ngerti? Gabung sekedar mengingatkan ya, official itu sudah 6 tahun. YouTube pertamanya udah tumbang, itu 300 video, 298an video, kurang lebih hampir 300 video. Nah itu semua videonya udah nggak ada. Nah ini YouTube kedua, YouTube kedua itu semua videonya itu saya backup, saya copy gitu loh. Jadi kalau kalian sampai mencret nge-report video saya, report aja terus, nggak apa-apa. Toh satu, saya nggak ada monetize, saya nggak dapat duit dari YouTube. Kalian mau report sampai mencret juga itu nggak apa-apa, karena setelah kalian report itu videonya hilang, itu saya ada backupnya. Saya akan upload lagi, tapi uploadnya setengah doang, dimodifikasi, setengahnya lagi ditambah live streaming gitulah. Pokoknya intinya kalian mau report silakan report ya. Kalau misalkan ini video gitu kan gue nggak dapet duit gitu kan, gue nggak ada ruginya kalau kalian report. Oke. Nah sekarang kita akan membahas tentang seorang Lonte Kempinski yang tetap masih mengelak kalau dia lonte gitu loh. Tetap menyangkal kalau polisi itu cuma prank doang, kalau dia cuma dijebak di Kempinski. Tetaplah ya namanya lonte, mana ada sih yang ngaku, sama aja. Nggak mungkin lah lonte ngaku, kalau ngaku ya hebat. Oke, jadi sekarang kita lihat ini adalah Nikita Mirzani, seorang pelacur yang terkenal sekali, yang Kompol Umar pernah Kompol Umar pernah berkata, Nikita Mirzani, kalau kamu masih bilang polisi ngeprank, polisi nggak ada bukti bahwa kamu pelacur, kamu akan saya tingkatkan statusnya. Ingat kan tahun 2018 itu Kompol Umar, 2018 apa tahun berapa itu? Itu 2018 deh kayaknya, kan dia mulai gila kan 2018. Nah Kompol Umar kan pernah ngomong gitu, cek aja di Google. Nikita Mirzani, lo sekali lagi kalau bilang polisi ngeprank, ngejebak di hotel Kempinski, kalau lo sekali ngomong gitu, gue tingkatkan status lo ya jadi tersangka gitu. Karena waktu itu yang di penjara adalah Germo, karena undang-undang prostitusi itu yang di penjara itu Germo, bukan pelacurnya. Jadi istilahnya kayak perdagangan manusia. Padahal pelacurnya juga nggak terjerat hukum, hanya gitu doang. Jadi jangan bilang kalau polisi ngeprank lagi. Masa polisi ngeprank pelacur, nggak ada kerjaan apa? Guys, jadi diralat ya. Jadi dia 2016 ya. Dia jadi pelacur, ketangkep basahnya 2016. Jadi dia melacur itu sebelum 2016 ya. Baru ini karena dia mulai jadi cameo film. Jadi mulai jadi cameo film. Jadi dia diciduk ya. Jadi dia menjalani pelacuran itu sebelum 2016. Karena namanya naik, makanya mulai diciduk. Coba kalau kamu lonte yang tidak terkenal, pasti kamu tidak diciduk. Nah sekarang ini artis Nikita Mirzani korban tindak perdagangan orang, menjalani pemeriksaan kan. Ini ada buktinya 2016. Nah dia hanya bisa tersenyum doang. Enggak, aku bukan lonteng. Enggak. Oke, jadi kan ya Nikita Mirzani itu pembohong ya. Oke guys, jadi udah jelas ya, ini adalah Kombes Pol Kompol Umar.
Ya, dan ini kan 2016. Lalu setelah itu 2016, 2017, 2018 dia masih teriak-teriak, aku nggak diciduk kok, aku bukan Lonte Kempinski, ya mana ada buktinya, polisi cuma ngejebak, cuma ngeprank doang kok kita. Nah, 2018 dia ngomong gitu. Nah, si Kombes Umar 2018, 2 tahun setelah ini langsung bilang gitu. Nikita Mirzani, lo sekali lagi ngomong ya, ntar gue tingkatin ya status lo ya, bacot. Lampung mengadakan lari bareng. Nah, di situ akan ada aku. Jadi kalian semua join ya. Kapan lagi lari bareng Nikita Mirzani. Tanggal 30 Oktober. Ormas Pemuda Pancasila. Sosok artis Nikita Mirzani yang belum lama ini menjadi kader Pemuda Pancasila Kota Serang. Saat diberi kesempatan untuk menyapa, Niki sapaan akrab Nikita Mirzani sangat bersemangat dan lantang meneriakan yel Pemuda Pancasila. Dalam kesempatan itu, Niki menyatakan siap ikut membangun negeri melalui Ormas Pemuda Pancasila. Ia pun menyatakan ketertarikannya masuk sebagai kader karena Pemuda Pancasila mempunyai ragam suku bangsa. Tapi aku juga terima kasih untuk Pemuda Pancasila Banten sudah mewakili aku sebagai anggotanya. Terima kasih buat Bapak Ketua dan kader-kadernya. Mudah-mudahan apa yang diberikan amanat yang diberikan ke saya bisa saya jalankan dengan baik. Insya Allah saya siap untuk berorganisasi untuk memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan di negara kita tercinta Indonesia yang kali ini. Semoga Pemuda Pancasila semakin maju ke depannya dan semakin baik lagi ke depannya. Aku kenapa tertarik sama Pemuda Pancasila karena beraneka ragam dari setiap suku dan bangsa. Jadi kayaknya ini satu apa ya? Keistimewaan untuk aku karena ini satu hal yang baru. Terus buat dewannya juga ada yang muda banget ada, yang tua juga ada. Tak lupa sejumlah kader pun mengabadikan momen tersebut untuk foto bersama Nikita Mirzani. Dari Tangerang, Angga mengabarkan untuk Kanaka News. Kenapa Nikita Mirzani bergabung ke Pemuda Pancasila? Ada yang tahu kenapa? Rezim ini udah kehilangan backingan ya guys. Karena dari Instagram The Winners Team ada terus. Dari sini kita bisa ngelihat semua bukti-bukti WhatsApp terbongkar. Ternyata Nikita Mirzani itu selama 4 tahun ini lolos masuk penjara, masuk keluar lagi, masuk sel 3 hari keluar, masuk sel lagi sehari keluar. Kenapa lolos terus selama 4 tahun ini? Padahal laporan dia tuh ada banyak banget, tapi dia bisa lepas dari sel, dari jeratan hukum karena piaraan rezim ini. Tuh, kita sudah bisa lihat ya guys, kalau ini adalah percakapan antara WhatsApp yang ya leak ya, bocor ya WhatsApp-nya kebongkar sama The Winners Team. Udah berapa tahun ya kebongkar WhatsApp-nya itu. Oke, gak ada yang bisa dilakukan oleh Jengger dan Nepos. Kita lihat ini, lihat morning kakaknya. Nah, yang hijau ini adalah si Fitri. Dan yang putih ini adalah Nikita. Morning kakak, dia pamer kartu nama Sambo. Rahasia ya kakak, itulah rahasia-rahasia, semua mata udah ngeliat, gak ada lagi rahasia. Kenapa? Karena WhatsApp-nya
terbongkar. Oke, bagaimana caranya terbongkar? Ya karena HP-nya si Nepos sudah ada di tangan orang lain. Oke. Rahasia ya, aku semalam ketemu, aduh mampus, dibantu beresin kasus-kasusku. Nah, dari sini udah bisa kita lihat tuh kartu namanya itu. Lihat. Brigadir Jenderal Polisi Ferdi Sambo SH. Pamer. Polisinya polisi Propam, Brigadir Jenderal Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu yang kasus pembunuhan orang Batak. Lihat. Nanti kita bahas satu khusus Ferdi Sambo ya, jangan di sini. Kita bahas nanti di konten selanjutnya. Baik. Iya loh, aku Babynya gimana? baby alhamdulillah membaik sekarang, udah berat badannya udah naik. Iya. Enggak, aku tuh baru dapat surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya gitu. Kenapa jadi 351 Junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri. Di waktu saksi KDRT kan? KDRT. Suaranya Sambo, gengs. Ya juga sih ya. Dan waktu itu kan di BAP belum kelar semua, jadi sempat BAP tuh, sempat BAP yang kasus pemukulan itu kan, BAP lagi dalam keadaan hamil, terus muntah-muntah, ya kan? Iya. Muntah-muntah, akhirnya si ibu itu bilang ya udah kita stop dulu BAP-nya. Nanti kalau udah sehat balik lagi, dia bilang gitu. Ya udah di stop dong sampai akhirnya melahirkan. Dapatlah surat itu kemarin 2 hari yang lalu jadi tersangka pasalnya 351. Aduh ngaco deh, maksudnya kayak kenapa sih gitu, kok begitu ya. Ini anaknya aja kemarin sampai lahiran ya, anaknya tuh kan masuk ruang NICU tuh diinfus kanan kiri, masuk selang mulutnya, ada fotonya selang sampai 2 di mulutnya, di ininya semua gitu. Propam backingannya Propam. Niki juga nggak minta juga apa-apa bantuan dari dia gitu, tapi udah deh stop deh gitu, bang. Gimana ya bang? Ada solusi nggak sih, minta tolong deh. Bang, Ini juga belum bang. 2 hari ya lahiran kan, udah dipanggil polisi lagi kan, nggak mungkin dong bawa Air susu aku, ini ke bang. kantor polisi. Terus begini, sorry aku tanya nih. Status sama Dipo sekarang gimana? Udah Dipolatif. Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan masih. Bang, air susu aku, ingatlah bang. Gimana tuh bang? Sebentar aku ini dulu, diskusi dulu. Iya, masalahnya kan aku sama dia bukannya ini ya, maksudnya masih suami istri sampai detik ini pun dia nggak mau diceraiin. Kalau dia mau diceraiin harusnya kan udah dari kemarin dong, ketok palu. Ini kan nggak mau, ada aja lagi. Ntar dari lawyer aku ngasih jawaban ini dia jawab lagi kayak gitu. Jadi nggak kelar-kelar, nggak ada ujungnya. Mau cerai nggak sebetulnya gitu. Iya. Dianya pun bikin dilama-lamain gitu kan. Serba salah. Dan sampai detik ini kan bang, jujur aja memang muka anaknya kan nggak aku publik kan, karena males aja gitu. Ngapain juga lu mau tahu muka anak lu, kan lu bilang katanya ini bukan anak lu, ya udah nggak usah butuh mau tahu dong. Nah maksudnya gini, kalau intervensi dari keluarganya gitu ya jangan begitu juga gitu loh bang. Nanti kan aku jadinya intervensi dari keluarga sih kayaknya enggak. Terus kenapa jadi 351 bang? Ini dulu, aku diskusi dulu, tanya dulu, baru aku kabarin, ya? Tolongin deh bang, maksudnya kayak aduh punya hati nurani deh bang gitu. Ini kan bukan kasus yang gimana pun juga. Terus si Dipo juga nggak ada cacat di mukanya kayak begitu aja, kayak seperti semula aja, nggak ada bekas lecet apa segala macam, nggak ada. Coba kau ini dulu. Iya, aku stres sampai asiku nggak keluar loh bang. Aduh, Iya. pijit asi. Ya gimana 351 kan pasal dijunto-juntoin 355 lagi. Air susuku bang. Kalau dianya cacat,
Iya 335 ya. 335. Iya maksudnya kalau dia cacat matanya buta kayak atau apa oke lah gitu lah. Ini nggak Oh, dicacat. air susu aku, abang. Oh, Bang Sambo. Harusnya dia tuh ditangkap narkoba, nggak ditangkap itu di depan mata padahal itu tangkap. Malah yang kayak gitu. Narkoba kan harus ada barang bukti. Ya itu dah barang bukti mah ada aja lah kalau bisa digerebek rumahnya bang, tapi kan nggak bisa juga dimasukin. Iya, mau jebak Dipo nih ya. Nanti perlu ini dulu, diskusi dulu ya. Iya, abang kabarin ya bang ya. Iya bang, asih aku bang, dah, Bang Sambo, asikku nggak keluar, lihatlah, tetekku sudah besar, Oh my god. Nah sekarang kalian sudah dapat jawaban kenapa dia selalu lolos dari penjara, karena backingannya propam. Ngobrol sama lawan jenis malah diingetin tentang payudara. Asi aku nggak keluar, abang keluarin dong asi aku. Nih lihat nih mukanya siapa nih, lihat nih tuh mukanya siapa tuh teh lalatnya tuh lihat nih muka siapa dong. Asi aku nggak keluar abang, bayangkanlah asiku, tolong keluarin dong abang asiku. Iya Allah, apa maksudnya? Taktik lontenya itu dikeluarin. Ayo los, biar otak laki kan kalau udah bayangin asi kan berarti otaknya kan ke tete, biar makin ayolah abang, asi aku nggak keluar. Ih bahas asi, minta dikeluarin asinya. Ayolah abang, asi aku nggak keluar nih, aduh pentil aku abang, asi aku nih kayak nih, tuh lihat tuh tete aku gede banget abang, alih-alih mau seksi malah mirip tumor, teteku berurat nih kayak bakso urat abang, asiku keluarin dong. Guys, jadi setelah piaraan rezim ini mencari pelabuhan untuk backingan dia, akhirnya karena backingan dia propam, kepalanya polisi, sudah kena kasus yang sangat fatal, dipecat secara tidak hormat. Ya sebelum dipecat kan ya, si Sambo sebelum dipecat dia mengundurkan diri. Maksudnya daripada gue dipecat secara kepolisian, secara pengadilan kepolisian, gue mengundurkan diri, mau kabur. Karena kata Kapolri, jangan mengundurkan diri lo, ini beresin dulu urusan lo, disidang dulu di kita, dipecat dulu secara tidak terhormat. Ya, nggak kesatria jiwanya, pengecut. Langsung mengajukan mengundurkan diri dari kepolisian. Biar apa? Biar nggak ada embel-embel dipecat tidak terhormat, mengundurkan diri. Ya Allah, gue kira dulu ya, waktu umur gue 25-an gitu, gue mikir nih kalau nih negara ini dipimpin sama orang Kristen kayaknya mungkin akan lebih baik, kayaknya ada kemajuan deh kayaknya ya. Dipimpin propamnya orang Kristen kayak begini, bodoh aja. Runtuh kepercayaanku. Gue kira ya Allah, 25 tahun nih pikiran gue nih, mungkin nggak kalau negara ini dipimpin sama orang Kristen kayaknya anak Tuhan, kayaknya pada baik-baik, kagak korupsi. Kayak apa, jabatan-jabatannya dipimpin oleh anak Tuhan, anak gereja, anak Kristen. Dapet Sambo. Malah parah. Aduh, gue kirain kalau dipegang sama orang Kristen bakal baik nih negara ya apa. Aduh, kok koplak. Oke ya guys, nah sekarang setelah Nikita Mirzani backingannya sudah tumbang, Nikita Mirzani bergabung ke Pemuda Pancasila. Ya, karena dia butuh backingan. Tiap saya live atau anak saya live,
Itu Pemuda Pancasila standby untuk nge-capture akun TikTok kamu atau akun sebelah IG. Habis dapet, nanti kalian dicari alamatnya. Habis dicari alamatnya, nggak akan dilaporin polisi, tapi langsung dipukul. Itu udah dealnya. Jadi nggak apa-apa kalian bully aja Loli kalau dia lagi live TikTok, nggak apa-apa. Nanti tinggal coba aja kalian bilang bodo amat. Coba bully dulu deh yang paling kejam. Tuh anak-anak PP lagi pada standby. Jadi mulai sekarang anak-anak PP itu setiap saya live atau Loli live atau di IG komen apapun itu langsung di capture. Iya memang brutal karena kalian juga brutal. Jadi kalian harus dipukul. Kalau lapor polisi kayaknya udah biasa aja. Cobain aja kalau nggak percaya. Jadi dia barusan bilang anak PP Pemuda Pancasila udah standby, udah siap. Siapa yang ngebully dia, siapa yang ngebully anaknya, anak PP akan siap gebuk kalian dan serang kalian. Jadi Pemuda Pancasila itu dipakai Nikita Mirzani untuk membantu melawan netizen. Jadi dia butuh Pemuda Pancasila untuk memantau, untuk melindungi Nikita Mirzani yang sudah kehilangan backingan. Pemuda Pancasila udah standby. Pancasila udah standby setiap saya live atau anak saya live. Itu Pemuda Pancasila standby untuk nge-capture akun TikTok kamu atau akun sebelah IG. Habis dapet, nanti kalian dicari alamatnya. Habis dicari alamatnya, nggak akan dilaporin polisi, tapi langsung dipukul. Itu. Jadi Pemuda Pancasila itu tukang pukul ya guys. Bully aja Loli kalau dia lagi live TikTok, nggak apa-apa. Nanti tinggal coba aja kalian bilang bodo amat. Coba bully dulu deh yang paling kejam. Tuh anak-anak PP lagi pada standby. Jadi mulai sekarang anak-anak PP itu setiap saya live atau Loli live atau di IG komen apapun itu langsung di capture. Iya memang brutal karena kalian juga brutal. Jadi kalian harus dipukul. Kalau lapor polisi kayaknya udah biasa aja. Gara-gara anak ketua PP telepon gue, dia bilang, kita lagi nonton ya live TikToknya gitu. Terus saya bilang iya. Pemuda Pancasila menonton TikTok Nikita Mirzani. Mereka lagi pantau. Jadi kalian yang mau ngomong parah-parah, aneh-aneh, sok silakan mangga. Gara-gara anak ketua PP telepon gue, dia bilang, kita lagi nonton ya live TikToknya. Ketua PP nonton TikTok Nikita Mirzani, pelacur Kempinski. Mereka lagi pantau. Jadi kalian Ketua PP DM mau ngomong parah-parah, ketua PP telepon gue, dia bilang, kita lagi nonton ya live TikToknya gitu. Nanti jadi kakak jangan macem-macem. Anggotaku udah banyak loh seluruh daerah Nusantara. Injak. Tusuk. Tuh. Kita bukan saudara, tapi rasanya seperti saudara. Aku jadi bendahara loh kak. Jadi nanti aku akan bertugas mengumpulkan dana. Pagi-pagi kedatangan bendahara Pemuda Pancasila. Serem ya, pagi-pagi yang pertama kali dimintain setoran rumah aku. Setor, karena rumahnya aku bakar. Tahu kan aku preman? Jangan dicoret ya. Suruh. Oke guys, jadi udah jelas ya, Nikita Mirzani mau tusuk-tusuk ya. Jadi bendahara, dia kerjaannya cari duit muter-muter buat dana Pemuda Pancasila. Wow, Nikita Mirzani resmi jadi petinggi MPW Pemuda Pancasila Banten. Ini jawab. Oke guys, artis kontroversi Nikita Mirzani dilantik jadi bendahara organisasi masyarakat PP Banten 2022-2027. Selanjutnya dalam Instastory terlihat ada Johan Arifin dilantik jadi ketua MPW. Johan Arifin
Ketiga orang tersebut mendapatkan ucapan selamat. Oke, jadi Nikita Mirzani itu wilayahnya Banten ya. Foto saat dilantik menjadi pengurus organisasi masyarakat pemuda Pancasila wilayah Banten. Oke, jadi wilayah Banten dengan orang. Dan ini artis Nikita Mirzani resmi bergabung dengan Ormas. Perempuan yang biasa disapa Nyai ini membagikan foto berseragam loreng oranye didampingi Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Banten Johan Arifin Muba. Ingat, Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Banten Johan Arifin Muba. Terima kasih Ketua Pemuda Pancasila Banten. Oke, siapakah Johan Arifin Muba yang begitu, yang nontonin TikToknya Nikita, yang tontonin Nikita, yang siap menjaga Nikita gitu dari netizen yang mau bully, yang nonton TikTok Nikita dan nggak ada kerjaan ya. Ketua PP Provinsi Banten Johan Arifin Muba. Ketua PP telepon gue, dia bilang, kita lagi nonton ya live TikToknya gitu. Terus saya bilang iya. Ini guys, Ketua PP telepon gua, aku nonton ya TikToknya. Iya, ini dia ketua, si Johan, ketua PP. Ketua PP DM gua, aku nonton TikToknya ya. Iya. Ketua PP telepon gue, dia bilang, kita lagi nonton ya live TikToknya gitu. Terus saya bilang iya. Lihat nih guys, terlihat foto Nikita Mirzani menggunakan seragam loreng khas Ormas Kepemudaan tersebut bersama Ketua PP Provinsi Banten Johan Arifin Muba. Sekali lagi saya ingatkan namanya, jangan lupa. Terlihat foto Nikita Mirzani menggunakan seragam loreng khas Ormas Johan Arifin Muba yang nelpon Nikita Mirzani dan selalu menonton live TikTok, live Instagram. Johan Arifin Muba khusus Provinsi Banten. Dan Johan Arifin Muba adalah koruptor asrama haji, serahkan uang denda 500 juta. Kamis 23 Desember 2021. Terpidana korupsi proyek revitalisasi asrama haji Jambi Johan Arifin Muba menyerahkan uang 500 juta kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Johan dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman kurungan selama 4 tahun. Ingat kan, gue bilang ingat namanya, Johan Arifin Muba. Diserahkan langsung uang tersebut oleh perwakilan keluarga Johan yang diterima oleh Kasipidsus Kejari Yayi Dita Nirmala. Penyerahan disaksikan Kepala Kejari Kejaksaan Jambi Fajar Rudi Manurung dan Kasih Intelijen. Ya, jadi ingat, Johan Arifin Muba itu yang siap membela Nikita Mirzani. Udah tahu kan lingkarannya? Setelah lingkaran Sambo, dia ke lingkaran Johan Arifin Muba. Tuh ada gambarnya tuh, lihat tuh, diserahkan uang denda karena sudah korupsi, terbukti bersalah, dibayarlah uang dendanya itu. Oke guys, sekarang kita baca lagi nih. Menurut Fajar Rudi, uang yang diserahkan itu merupakan denda berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Kasus ini mengemuka sejak 2016, tapi Johan melakukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung. Dan selanjutnya kita baca, Fajar menjelaskan Johan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang Tipikor. Awalnya dia dihukum penjara 5 tahun, denda 500 juta. Akhirnya dia PK, peninjauan kembali, sehingga dia berkurang lah 1 tahun 10 bulan. Oke, dan akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan
peninjauan kembali, akhirnya hukumannya turun jadi 4 tahun. Dendanya tetap 500 juta. Denda inilah yang dibayarkan Johan. Nah, selanjutnya, usai diterima dari keluarga Johan, uang tersebut langsung diserahkan kepada petugas bank sebagai setoran ke kas negara. Jadi dia sudah korupsi, dimasukkan lagi ke kas negara. Uang denda ini menjadi pendapatan negara, bukan pajak. Uang biaya perkara 2.500 juga ada di sini. Johan merupakan satu dari 6 terdakwa korupsi proyek revitalisasi asrama haji Jambi 2016. 2016 senilai 51 miliar. Jadi kalau koruptor gitu ya, korupsinya miliaran ya, bayar dendanya dikit doang, seupil. Jadi kalau koruptor itu ya akan tetap kaya. Tender proyek ini dimenangkan PT Guna Karya Nusantara. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 11 miliar. Negara ruginya 11 miliar, tapi dibalikin duitnya cuma 500 juta. Johan Arifin Muba disebut sebagai pemilik dan pemodal proyek tersebut. Oke, jadi Johan mendapatkan keringanan setelah awalnya 3,7 miliar. Tapi karena PK, peninjauan kembali, jadi turun jadi 500 juta. Awalnya 3,7 miliar. Saat PK kewajiban ini hilang. Terus Bambang juga bebas sehingga nggak perlu bayar. Emang koruptor itu memang hidupnya kayak gitu kok. Dia tetap akan kaya. Dengan demikian kita kini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab. Jadi negara rugi 11 miliar. Ya. Jadi itulah sekarang yang membela Nikita Mirzani, ketua PP yang telepon Nikita Mirzani. Mungkin ketua PP itu mau nyobain apemnya kan? Apem Nikita Mirzani, apem aset negara, apem piaraan rezim. Kemarin gue di video terakhir gue bilang ini nih yang mau 3 periode nih, backingan nih, piaraan rezim. Abis gue ngomong gitu besoknya si 3 periode ngirim karangan bunga. Selamat menikah ke anggota winners team. Ya Allah tolong. Ngirim karangan bunga. Lah saya mana tahu, kok tanya saya. PK dikabulkan masa hukuman korupsi asrama haji. Jadi koruptor itu mendapatkan keringanan. Ya, jadi udah tahu kan lingkarannya si Nikita itu, kalau nggak koruptor, ya pembunuh polisi. Ya, udah gitu ngarang-ngarang cerita, diperkosa lah. Siapa yang mau perkosa nenek-nenek? Kurang kerjaan kali ya, orang tunangannya muda, seger. Nenek-nenek mau diperkosa, ya Allah. Dikiranya kita ini semua kekehi apa ya, yang nggak bisa kritis kali ya. Ya gitu, koruptor lingkarannya si Nikita, pelakor, lonte, koruptor, pembunuh polisi. Ya udah lingkarannya itu aja. Johan Arifin Muba dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Johan Arifin Muba. Jadi Johan Arifin itu temannya si Nepos ya gengs. Dia itu kontraktor juga, ada bisnis bangun-bangun juga gitu gengs. Jadi Johan Arifin Muba ini temennya Nepos. Lihat ya, pengembangan gedung asrama haji. Gedung asrama haji aja dikorupsi gengs. Johan Arifin Muba itu kontraktor yang ngebangun asrama juga. Temennya si Nepos juga ini gengs. Oke guys, selanjutnya kalian bisa Google sendiri Johan Arifin Muba. Oke.
1 bulan yang lalu, tanggal 1 kemarin, 1 bulan lalu si Nikita gabung ke Pemuda Pancasila. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa. Bapak Anies ikut bergabung ke Pemuda Pancasila. Gubernur Anies Baswedan resmi jadi anggota Pemuda Pancasila. Bagus Pak, jadi mati kutu kan si Lontong Kempinski Pak. Ini gerakan yang jadi salah tingkah si Nikita Mirzani. Bagus Pak gerakannya. Jadi kan si Nikita Mirzani jadi bingung, aduh gue mesti gimana nih, gue udah jelek-jelekin Anies Baswedan, malah dia masuk Pemuda Pancasila. Ini guys beritanya 1 Oktober. Kan kemarin kan itu satu bulan lalu kan, pas tanggal 1 ya Pak. Awal bulan gitu si Jengger kan gabung PP. Sebulan kemudian Bapak Anies Baswedan bergabung ke Pemuda Pancasila. Jadi Nikita Mirzani jadi bingung, aduh gue gimana nih, gue udah jelek-jelekin Anies Baswedan, malah dia masuk ke Pemuda Pancasila. Jadi mesti gimana dong Nikita Mirzani? Ayo, kebenaran kenapa Najwa Shihab tidak pernah berani berkomentar tentang Anies Baswedan? Kalian cek di mata Najwa, pernah nggak dia komentar tentang Anies Baswedan? Sampai akhirnya Najwa Shihab diberhentikan programnya karena sudah tidak netral. Paham nggak kalian? Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies nggak ada masalah, pala lu meledug. Nggak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Kalian nggak akan ngerti karena kalian itu aja mungkin gajinya masih di bawah UMR Jakarta. Jadi kalian tuh tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah yang diwajibkan membayar pajak itu ya kayak gue gini yang penghasilannya tuh besar tiap tahun. Gitu. Jadi jangan jangan dipukul ratakan kehidupan kalian yang susah dengan kehidupan gue yang gampang. Gitu ya, mau saya bilang simbolis kek, mau saya bilang sipilis kek, mutualisme, mau saya bilang siapa kek, terserah saya, mulut saya. Kalau salah ya tinggal dibilang itu salah, yang benar ini. Kebiasaan orang Indonesia itu kalau salah orang diketawain, bukan dibenarkan, bukan diluruskan. Gitu. Udah jangan banyak ini kalian apa namanya, komen percuma ya, percuma. Gak ada yang panik tuh justru Najwa Shihab. Coba tanya dia deh, kenapa dia sampai komennya sampai dibatasin. Coba tanya. Nih saya kasih tahu ya, kenapa sih Najwa gak bales sama sekali komenan saya yang dia komenin tentang ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia, malas juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham? Dah, lanjut sama Loli ya. Pembanjir. Karena levelnya bukan Anda. Iya memang bukan sih, karena level gue tuh udah tinggi kan, kalian tahu. Gue pernah gue pernah membubarkan organisasi. Jadi kalau Najwa tuh masih di bawah gue, masih di bawah dia. Dia organisasi aja dia kan nggak punya. Jadi kalau kalian bilang gak level Najwa Shihab ngeladenin gue, betul, Najwa Shihab bukan level gue karena level dia tuh di bawah gue. Dia belum pernah memporak-porandakan organisasi besar yang ditakutin di Indonesia. Begitu pula kalian. Kalau gue sematawayang udah pernah sampai orangnya masuk penjara dan lama 3 tahun. Coba mana ada yang berani? Nggak ada. Netizen aja nggak berani. Ini ngaca udah ngaca nih. Ini kan bisa ngaca tuh, bisa mirror. Ya kan? Tuh, bisa mirroring kan? Tuh.
gue tuh terlalu penting, makanya dia tahu karena dia punya aib, makanya dia nggak akan lari